Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku ini meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbihnya yang anti air teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak sengaja kejebur, kebak misalnya, atau sama anak disiram air, dimasukin ke gelas, tenang aja. Ini awet, kehujanan awet, lupa nih ambil wudhu, masih pakai tasbih, insya Allah teman-teman awet, aman, karena memang ini anti air. Kalau mau beli langsung aja ke mm.official1 ya, ini Instagramnya, atau teman-teman nanti klik aja linknya di deskripsi box. Dan yang mau beli buku aku langsung aja teman-teman klik linknya di deskripsi box atau hubungin admin, ini nomor adminnya ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoni kali ini dari Mbak Ananda di Jakarta yang hutangnya 28 juta lunas. Gimana ceritanya? Langsung aja kita baca sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Kak Mel, salam kenal juga Mbak Ananda. Semoga sehat selalu, amin. Perkenalkan, nama saya Ananda dari Jakarta. Saya mulai rutin zikir dan bersolawat di akhir tahun 2021 karena lihat VT-nya Kak Mel, dan kebetulan juga setelah ayah saya meninggal, sehingga seperti tidak sanggup untuk ditinggalkan ayah, bahkan berpikir untuk ikut juga meninggal. Saking putus asanya karena banyak beban yang harus saya tanggung sendirian. Sejak orang tua sudah bercerai dan saya tinggal dengan suami di kontrakan yang cukup sederhana. Sebelum ayah meninggal, saya yang menanggung beban finansial, sedangkan saya harus bawa ayah saya berobat setiap minggunya dengan biaya yang cukup banyak karena ayah divonis kanker tiroid. Posisi saat itu saya belum mendapatkan pekerjaan, sedangkan suami saya bekerja dengan banyak potongan cicilan-cicilan karena pasca pandemi COVID. Saya sempat frustasi saat itu, akhirnya saya memutuskan untuk berobat ayah. Dan tanpa pikir panjang, tidak menyusahkan suami, akhirnya saya pinjam-pinjol. Itu kesalahan terbesar saya, gali lubang tutup lubang, hingga 10 pinjol dengan nominal kurang lebih 28 juta sampai akhirnya ayah saya meninggal dunia. Karena sudah mentok gali lubang terus, jadi saya baru info ke suami untuk solusinya. Sambil saya zikir dan bersolawat terus menerus tanpa berhenti, solawat 200 dan solawat munjiatnya 200. Setiap harinya sholat duha, waqiah, setelah sholat subuh. Lebih mendekatkan diri lagi ke Allah dan pasrah apapun nanti solusinya. Masya Allah, qadarullah, 1 minggu Kak setelah melaksanakan itu semua mendapatkan jawaban secepat itu Kak Mel. Saya sampai gemeter merasakan secepat itukah diberikan solusi bantuan untuk bisa ke jalan yang benar. Setelah seminggu, ibu dan kakak ipar saya tiba-tiba telepon. Transfer uang, Masya Allah, nggak disangka-sangka bantuan jalur langit luar biasa. Alhamdulillah dalam jangka waktu 2 minggu kami nominal 28 juta lunas semuanya, Masya Allah. Alhamdulillah dengan kejadian itu saya tidak pernah lepas sholawat hingga saat ini. Sudah di bulan Desember 2023, dahsyatnya sholawat memudahkan pekerjaan saya. Saat ini melancarkan rezeki saya sehingga saya tidak berutang, bahkan melebihi rezeki yang saya inginkan. Terima kasih Kak Mel sudah berbagi ilmunya. Dengan bersolawat hati tenang, senang, insya Allah dimudahkan rezekinya. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Ananda di Jakarta. Dahsyat banget ya teman-teman, hutangnya 28 juta lunas. Jangan pada mikir ya iyalah enak, mertuanya baik, iparnya baik, ya iyalah enak, mertuanya punya duit bisa bayarin utang. Jangan suka mikir begitu ya, jangan deh teman-teman. Kita ikut senang, alhamdulillah.
Aku yakin aku juga bakalan begitu tuh. Entah dari mana caranya, entah bagaimana caranya, gak usah dipikirin. Karena kalau kita mikirin gimana caranya, gimana bisa lunas, gimana caranya pertolongan Allah itu datang sampai lunas tuh gimana, nggak usah dipikirin. Karena gak bakalan sampai nih, otak kita gak bakalan sampai teman-teman. Ya, yang kita pikirin gimana? Yang kita pikirin apa? Gimana caranya hari ini aku bisa mencapai baca sholawat. Misalnya teman-teman mau baca sholawat Jibril 20.000 kali. Gimana caranya sehari bisa 20.000? Gimana caranya sehari bisa 1.000 munjiat? Gimana caranya hari ini aku bisa baca 20.000 sholawat Jibril? Gimana caranya hari ini aku bisa baca 4.444 sajaratun nukut misalnya? Itu aja yang dipikirin. Kalau gitu berarti nggak kerja dong, cuman sholawat aja. Ya enggak, kerja juga. Kalau kamu bekerja, entah kamu itu pegawai, entah kamu itu kerja lapangan, ataupun kamu berdagang, kerjakan seperti biasa. Jangan males, jangan dikurang-kurangin pekerjaannya gara-gara mau sholawatan, jangan. Kita bisa bersolawat sambil bekerja. Ya, dan Masya Allah ya Mbak Ananda kenapa bisa cepat banget? Allah yang lebih tahu. Dan Mbak Ananda ini berhutang bukan buat foya-foya, bukan buat beli ini beli itu, enggak, buat berobat ayahnya almarhum. Bingung mau minta tolong siapa lagi, mau minta bantuan siapa lagi ya Mbak, ya bingung ya. Minta tolong suami, tahu keadaan suami seperti apa, diri sendiri nggak punya uang, nggak kerja juga, tinggalnya masih ngontrak. Gaji suami pun banyak potongan cicilan-cicilan ini cicilan itu. Gimana bisa bantu berobat ayah? Pengobatannya yang lumayan, sakitnya sakit cancer. Akhirnya gali lubang, tutup lubang sampai 10 pinjol. Tapi Masya Allah dengan ketulusannya Mbak Ananda merawat ayah. Dengan bener-bener gitu pengen ngerawat ayah. Biarin deh aku mau terjebak jadi riba kayak mau apa kayak mau utang kayak. Pokoknya aku pengen ayahku sembuh. Aku pengen merawat ayahku bener-bener aku gak mau nyesel. Kita dulu waktu kecil diurusin sama orang tua kita. Orang tua kita pontang-panting ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Masa kita sekarang gak mau sih berjuang untuk orang tua kita kan gitu ya. Walaupun ya jalannya salah harus berhutang. Tapi alhamdulillah gara-gara masalah utang, walaupun itu salah ya, tapi gara-gara masalah utang Allah mengenalkan Mbak Ananda dengan amalan sholawat. Karena tidak semua orang mau bersolawat dan bisa bersolawat yang banyak setiap harinya. Masya Allah mbaknya mau sholawatan. Pertama bisa kenal sholawat, kedua mau sholawatan. Ada juga loh yang kenal tapi gak mau. Dengan alasan ngedengerin bisikan setan, gak boleh tuh sholawat karena pengen selesai masalah, gak boleh tuh ini. Akhirnya gak sholat sholawat, ya kan? Alhamdulillah dan Masya Allah akhirnya utangnya lunas. Cara Allah menolong kita itu unik teman-teman. Kita gak bisa nebak-nebak nanti pertolongannya begini begitu gak bisa. Tapi kita boleh berprasangka baik, sangat dan harus berprasangka baik. Dengan kita berprasangka baik bukannya kita mengatur Allah ya. Misalnya nih gini ya. Kita berprasangka baik utang kita lunas. 100 juta nih utang kita misalnya. Aku yakin utangku lunas. Terima kasih ya Allah. Akhirnya utangku lunas. Itu kita bukannya mendahului takdir. Kan ada juga orang yang berpikir itu mendahului takdir. Enggak. Itu bukan mendahului takdir. Kayak terima kasih Allah. Akhirnya aku bisa punya rumah. Rumahnya luas. Ada kolam renangnya. Alhamdulillah makasih ya Allah. Anak-anak lagi berenang sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah terima kasih ya Allah. Rumah aku luas banget. Sampai ada musolanya juga di dalam rumah. Makasih ya Allah. Itu bukan mendahului takdir. Itu juga bukan mengatur Allah. Itu kita lagi berprasangka baik. Allah mengikuti prasangka hambanya teman-teman. Kita lagi berprasangka baik. Untuk urusan terjadi atau enggak ya kembali kepada Allah. Kalau emang pantas kita pasti dikasih kok. Karena memang setiap doa itu dikabulkan. Cuman kapannya itu terserah Allah, itu rahasia Allah. Tapi emang dahsyat banget sholawat itu. Jadi ini aku lagi di Bekasi ya teman-teman. Jadi pada waktu seminggu yang lalu suami aku kan dapat tugas ke Jakarta, ada raker di Jakarta. Kemudian biasanya suami aku tuh kalau raker 2 hari ujung-ujungnya jadi 5 hari gitu loh. Karena sama pihak kantor
Karena sama pihak kantor disuruh ntar aja pulangnya besok lagi gitu kan. Nah aku ini nggak mau gitu loh ditinggalin lama-lama sama suami aku. Aku pengennya tuh ya nggak mau lama-lama lah gitu. Kayaknya hidup aku hampa tanpa dia gitu kan. Akhirnya yaudah sekalian cuti aja ya. Tapi suami aku bilang nggak bisa cuti. Apalagi ini kan udah akhir tahun ya teman-teman. Udah susah buat cuti. Aku bilang udahlah coba aja dulu ngajuin cuti. Siapa tahu bisa. Dan Masya Allah beneran bisa. Aku nggak pernah maksa Allah, aku cuma bilang ya Allah kalau memang Engkau ridho kami cuti, mudahkan suami hamba bisa dapat cuti. Dan Masya Allah suami aku bisa dapat cuti. Nanti kita pulangnya tanggal 23 nih. Ini tanggal berapa sih aku bikin video? Pokoknya ini tanggal 20 ya. Aduh, bentar lagi mau balik ke Banjarmasin. Jadi tanggal 23 kami insya Allah berangkat. Dan ini sih aku lagi berharap-harap sih diundur lagi. Misalnya sampai tanggal 25, 26, 27. Kalau perlu sampai Januari. Tapi ya gak mau maksa. Terserah Allah aja, kembali ke Allah aja. Pokoknya pengen mah pengen. Ya pengen mah pengen. Lama di sini deket keluarga gitu ya. Bisa jalan-jalan sama keluarga. Tapi ya gak mau maksa. Balik lagi, terserah Allah ya. Teman-teman udah selawatan aja nih. Kalau misalkan kalian sibuk nih ya, kalian memang kalau kita lagi apalagi yang kerjanya di lapangan ya, di luar, kayaknya mau baca sholawat tuh susah, mau duduk di atas sajadah susah ya, mau baca munjiat aja kadang-kadang ribet gitu kan, itu kan panjang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Kalau sendirian bawa motor bisa, atau kalian lagi nyetir bawa mobil bisa sendirian. Tapi kalau lagi sama keluarga, apalagi aku kayak gini nih, lagi dikit-dikit pergi, dikit-dikit kita silaturahim ke rumah si A, si B, si C, susah gitu loh. Udah kecapean di jalan juga, jadi aku nggak mau ninggalin sholawat. Walaupun aku lagi nggak sholat nih teman-teman, aku lagi nggak sholat ya. Jadi aku nggak bisa duduk lama-lama juga baca munjiat. Kalau munjiat kan emang enaknya kita bacanya bener-bener duduk, diem gitu ya, atau lagi sendirian. Jadi karena aku nggak mau sampai nggak baca sholawat, aku baca sholawat Jibril. Karena kalau sepuyeng-puyengnya kita, seribet-ribetnya kita, kalau sholawat Jibril mah gampil, bener nggak? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minim-minim mah 3.000 kekejar sehari. Itu minim loh teman-teman. 3.000 dari pagi sampai malam, dan itu sedikit bagi para pengamal salawat ya. Dari pagi sampai malam biasanya tuh bisa 10.000, 15.000 ya kan. Tapi kalau kita benar-benar sibuk, minimal itu. Jangan lepas dari tasbih. Jangan lepas, pokoknya nih jarinya tasbih terus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hati adem, pikiran tenang, kayaknya semuanya enak gitu dijalanin. Jangan pernah lepas deh dari sholawat teman-teman. Dan jangan bingung sholawat apa, bagaimana caranya, udah sholawat apa aja. Kamu maunya sajaratun nuqut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau satu tasbih untuk banyak sholawat boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nanti tiba-tiba Allahumma sholli ala Muhammad, nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti baca lagi munjiat, baca nariyat, terserah. Mau satu tasbih banyak salawat boleh, bebas. Semuanya sama salawat, tapi tetap yang paling afdol salawat Ibrahimiyah, salawat yang dibaca ketika kita sholat, ketika kita tahiyat akhir. Nah, Masya Allah, akhirnya utangnya Mbak Ananda lunas. Selamat ya Mbak, dan semoga almarhum Bapak diterima di sisi Allah, amal kebaikannya, dosa-dosanya diampuni, dan diberikan tempat terbaik oleh Allah. Amin. Teman-teman yang pada punya utang, insya Allah lunas. Mbak udah buntu Mbak, iya kamu sholawat aja, insya Allah ada jalan. Nggak akan ada kebuntuan kalau kita dekat sama Allah. Jangan pernah lepas dari salawat. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Satu lagi sholat duha, jangan sampai enggak ya teman-teman ya. Karena ketika kita sholat duha minim-minim 2 rakaat, kita tidak akan dicatat sebagai hamba yang lalai. Aku baru aja dengar lagi ya ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, ada di Instagram beliau ngingetin kita lagi untuk minimal sholat duha 2 rakaat, karena kita nanti tidak dicatat sebagai hamba yang lalai. Kita kan banyak lalainya. Ustadz Yusuf Mansur bilang kita ini banyak lalainya, sholat kita lalai, ini lalai, itu lalai. Benar apa benar? Ya kan? Dan Masya Allah ketika kita sholat duha, insya Allah kita bakalan dicatat bukan sebagai hamba yang lalai ya.
Masya Allah banget deh. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ananda lancar terus rezekinya ya Mbak, amin. Dan semoga teman-teman yang punya utang, utangnya segera lunas ya. Doa-doanya segera dijabah oleh Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.